pH-nya di angka 6. Sangat bagus ya, karena rentangnya kita ada di 5,5 sampai 6,5 ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama Mr. Bolang. Oke, hari ini kita mau ngomong masalah ini ya, apa namanya, pH meter. Nah, pH meter ini atau soil tester ya, soil tester ini penting ya. Nah, sebelum bahas ini ya tanya dulu lah gimana kabarnya hari ini. Moga-moga sehat selalu ya, dan penuh dengan rezeki. Teman-teman, alat ini digunakan untuk mengecek keasaman tanah dan kelembapan tanah. Nah, nih seperti ini ya. Kita menggunakan merek Takemura DM5. Ini kayaknya juga dilihat dari ulasan cukup bagus ya penggunaan ini. Jadi bentuknya lincip karena memang digunakan untuk menusuk, menancapkan ke dalam tanah. Tapi tanah yang basah ya, bukan tanah yang kering. Itu, jadi kita masukkan di sini ada dua elemen besi, yang ini kuningan, ini aluminium ya. Jadi ini adalah elektroda yang digunakan untuk pH meternya, kemudian ini untuk kelembaban tanahnya. Jadi ketika ditancapkan kita tunggu 15 menit baru kita cek ya, tidak langsung karena nanti jarum ini akan bergerak ya ketika ditancapkan di tanah, di dalam tanah. Jarum akan bergerak. Awalnya sih bergeraknya mungkin akan turun ya di rentang ini 3,5 sampai 8 ya. 3,5 sampai 8. Jadi memang produk dari Jepang ini, Takemura ini memang sudah disetting pH-nya di 7 ya, untuk pH normal, karena pH normal adalah 7. Kalau angka 3 atau di bawah 3 itu berarti dia sangat asam ya, sangat asam. Mungkin kayak jeruk nipis kali ya, lemon. Asam sekali ya. Jadi dia tidak akan mendeteksi atau di bawah 3,5 skalanya ya. Kemudian kalau terlalu basah berarti dia di atas 7. Berarti dia tidak normal juga. Karena normalnya adalah 7 gitu ya. Cuma untuk durian beda ya, karena durian lebih ke angka rentang 5,5 sampai 6,5. Ya, jadi memang masing-masing tanaman membutuhkan pH yang berbeda. Nah, di sini jarumnya ada 2, angkanya ada 2 ya. Angkanya ada 2, jadi yang atas skala 3,5 sampai 8 ini adalah untuk ini pH yang 100 sampai 0 lah, malah kebalik ya. Ini adalah yang bawah itu adalah kelembaban. Nah, ini untuk cara kerjanya nanti kita bisa langsung praktekkan ya di tanah, baik di planter bag maupun nanti di tanah langsung ya. Yang di bawahnya adalah pohon durian dan di situ ada akar-akar yang menjalar. Sehingga apa? Di mana akar itu menjadi salah satu indikator. Kalau tanahnya bagus, pH-nya normal, berarti tanamannya juga oke. Yuk kita simak. Nah, sekarang kita mau tes di tanaman musangking ya. Di bawahnya pohon musangking yang sedang berbunga. Dan kebetulan tadi malam hujan cukup lebat ya. Jadi kita coba untuk menancapkan pH meter. Berapa sih pH-nya? Yuk. Nah, seperti ini kawan ya. Jadi kita lurus, kita tancapkan ke dalam. Jadi pH sekarang ada di angka 5,8, dia akan bergerak ya.
Dia bergerak tadi dari 6, kemudian turun di 5,8, dan sekarang kelihatannya bergerak turun lagi ya. Jadi memang belum stabil. Nah, kita akan tunggu ini selama 15 menit ya. Oke. Nah, ini udah 15 menit kawan-kawan. Ini pH-nya di angka 6. Sangat bagus ya, karena rentangnya kita ada di 5,5 sampai 6,5 ya untuk durian Musangking. Oke, kita akan cek lagi di pohon durian berikutnya ya. Nah, ini kita akan coba di daerah yang bawahnya banyak kotoran kambing ya, atau apa namanya, kohe ya. Tapi kita lihat dulu, pastikan bahwa ini ada di angka 7 ya, atau kurang lebih lah ya. Kita tancapkan ya. Dia berada di bawah. Nah, kita tunggu 15 menit. Kita tunggu 15 menit. Ini masih di bawah netral. Ini di bawah normal ini. Oke. Oke. Nah, ini ada di angka 4,9 nih ya. Jadi ini bawah standar. Jadi kalau udah gini berarti kita harus memberikan dolomit atau kaptan atau petrochas, mana yang ada. Nah, ini sudah menunjukkan di angka yang tidak stabil untuk ini pH-nya ya. Jadi terlalu tinggi ya asamnya. Jadi kita harus memberikan petrochas, dolomit atau kapur pertanian untuk menurunkan pH. Karena jika asam terlalu tinggi terus-menerus, maka terjadi pembusukan di akar dan menjadi pertumbuhannya jadi tidak maksimal. Takutnya ketika terlalu asam, maka pohon akan mengalami kematian akar, kemudian terjadi pembusukan dan timbullah jamur. Itu yang sering terjadi. Maka kita harus stabilkan untuk pH-nya di angka 5,5 sampai 6,5. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk tanaman yang tadi, yang Musangking pertama normal ya, 6. Nah, udah normal 6, kita ranknya memang di situ. Nah, ini di bawah 5, maka kita harus memberikan dolomit. Oke. Nah, kita juga akan coba di pohon yang ini Musangking. Ini juga terjadi trouble di daun ya. Seperti dia kekurangan apa namanya? Mg kemungkinan ya, karena mungkin kita kasih Mg cuma Mg-nya tidak terserap dengan baik gitu, makanya terjadi trouble. Oke, kita akan cek lagi ya untuk yang ini. Nah, oke, kita taruh coba kita taruh di sini ya. Oke, dia berada di dasar ya, mentok di paling bawah. Nih kita lihat nanti, tunggu 15 menit kemudian. Oke, kita tunggu sambil ngopi dulu ya. Ya, jadi itulah pentingnya kita memiliki alat pH meter untuk terus memantau tanah ya, yang menjadi tempat tumbuhnya pohon durian. Kita harus kontrol terus agar tanaman bisa menjadi baik. Nah, jadi ketika kita udah tahu data
maka kita tahu apa yang kita lakukan gitu ya. Kita akan tahu melakukan apa ya untuk tanah atau tanaman tersebut ya. Jadi memang yang bawor ini sekitar tanahnya kurang normal, kita harus memberikan dolomit atau kaftan atau petroces. Nah, kita lihat untuk yang musangking yang ini, kita lihat 15 menit lagi. Oke. 15 menit. Maka kita lihat berapa pH-nya. Teret. Nah, ternyata ada di sekitar 4 ya. 4, rendah sekali. Ini sangat tidak cocok ya. Ya, solusinya lagi-lagi kita akan berikan dolomit di sekitar tanaman ini. Oke, kita cabut. Kita kasih dolomit. Oke, kita bersihkan dulu untuk alatnya, baru kita nanti masukkan lagi ke tanah. Nah, ini masih sudah di angka 7 ya, berarti normal lagi, di netral lagi. Yuk, kita akan menuju ke pohon durian yang di tanah ya. Nah, ini pohon durian yang ada di dekat kolam nih ya, ini sedang berbunga. Kita akan uji pH-nya. Nah, oke, kita tancapkan lurus ya, lurus ke bawah. Oke, sampai lapisan besinya tenggelam semua ya. Nah, oke, ini masih di bawah normal kayaknya nih. Kita lihat untuk 15 menit ke depan. Nah, ini udah 15 menit, ternyata pH-nya ada di 4,7 ya.
Iya, sekitar 4,7. Jadi terlalu asam ini tanahnya, jadi perlu diberikan kapur dolomit untuk menetralkan kembali atau menurunkan ya. Tanaman tersebut kurang maksimal, kelihatan dari pH yang terlalu asam ya. Oke, demikian untuk uji alat pH meter kali ini ya di tanaman kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.